Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet NPM 2375833. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya, yakni sebagai pembuka suatu presentasi pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membahas materi yakni ICMP pada mata kuliah jaringan dan komputer. Oke, langsung saja ke materi, yakni Welcome to ICMP atau Selamat datang ICMP ke ICMP. Kemudian what will I learn this model, yakni apa yang akan kita pelajari pada mode ini. Yakni di sini adapun eh, sebuah judul, yakni berjudul ICMP. Kemudian tujuan dari modul ini yakni menggunakan berbagai alamat untuk menguji konektivitas jaringan atau use various tool to test network connectivity. Di mana topik ini yakni ICMP, ISEX atau pesan ICMP mempunyai sebuah tujuan, yakni menjelaskan bagaimana ICMP digunakan untuk menguji konektivitas sebuah jaringan. Kemudian ada sebuah modul lagi yakni tentang ping and threshold testing, yakni pengujian ping dan threshold, di mana topik ini bertujuan untuk bagaimana kita menggunakan utilitas ping dan threshold untuk menguji sebuah koneksi jaringan. Kemudian ada ICMP pesan atau ICMP V4 dan ICMP V6 pesan, atau disebut juga pesan ICMP V4 dan pesan ICMP V6. Dalam topik ini kita akan mempelajari berbagai jenis internet control, ISEC protokol atau ICMP, dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik, rangkaian TCP/IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informasi saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP dan bertujuan dari pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik mengenai masalah yang berkaitan dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Bukan untuk membuat IP dapat diandalkan. Untuk pesan IP ICMP tidak diperlukan dan seringkali tidak diperbolehkan dalam jaringan karena alasan keamanan atau disebut juga dengan Network for Security Reason. Untuk IP sendiri tersedia untuk IPv6 dan IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 merupakan protokol perpesanan untuk IPv4 itu sendiri. Dan IPv6 menyediakan layanan yang sama untuk IPv6 tetapi mencakup sebuah fungsionalitas tambahan. Dalam kasus ini, istilah ICMP akan digunakan untuk merujuk pada ICMP4 dan ICMPv6 akan digunakan untuk merujuk pada ICV4 dan ICV6 tersebut. Untuk jenis atau the types of ICMP pesan, jenis pesan ICMP dan alasannya pengirimannya sangat beragam. Pesan ICMP yang umum pada ICMPv4 dan ICMPv6 dan dibahas dalam modul meliputi diantaranya ada host
traceability atau keterjangkauan tuan rumah. Kemudian ada destination or service unclarable atau tujuan layanan tidak dapat dijangkau. Kemudian ada time exceeded atau waktu terlampaui. Saya akan membahas step by stepnya. Yang pertama ada host reliability atau keterjangkauan tuan rumah. Eh, Pesan Gempa ICMP dapat digunakan untuk menguji keterjangkauan host pada jaringan IP atau IP network. Host lokal mengirimkan permintaan Gema ICMP ke host. Jika host tersedia, host tujuan merespon dengan balasan Gema. Jika host merespon, maka eh, oke, salah. Jika host tersedia, maka host tujuan merespon dengan balasan Gema. Oke, di sini saya mencontohkan sebuah teori yang telah saya bacakan ya, di mana sebuah kita sebut dengan komputer satu mengirim sebuah gema ke komputer 2, meliputi diantaranya ada switch dan router. Nah, jika eh, host tujuan merespon atau host tujuan tersedia, maka host tujuan akan membalas gema ke host atau komputer satu. Kemudian, destination or service unclarable atau tujuan layanan tidak dapat dijangkau. Ketika host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, host atau gateway dapat menggunakan pesan ICMP destination unclarable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Pesan ini akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tidak dapat terkirim. Adapun kode, eh, adapun beberapa kode destination unclarable code IPv4 diantaranya ada 0. 0 ini menjelaskan bersih atau tidak dapat dijangkau. Untuk angka 1 yakni ada host unclarable yakni host tidak dapat dijangkau. Untuk angka 2 protokol unclarable yakni protokol tidak dapat dijangkau. Kemudian ada port unclarable yakni pelabuhan tidak dapat dijangkau. Ini untuk kode-kode unclarable untuk IPv4. Kemudian adapun kode destination IPv6 sendiri diantaranya ada 0 yang menjelaskan tentang tidak no road no road to destination menjelaskan tentang yakni tidak ada route ke tujuan. Untuk angka 1 yakni communication wide the destination is administratively prohibited atau komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif, misalnya firewall. Untuk angka 2 yakni ada alamat tidak dapat dijangkau. Untuk angka 4 sendiri yakni port unclarable sama dengan IPv4 yakni menjelaskan tentang pelabuhan tidak dapat dijangkau. Untuk IPv6 sendiri memiliki sebuah catatan, yakni IPv6 memiliki kode serupa namun sedikit berbeda untuk pesan destination unclarable-nya. Oke, kemudian ada time exceeded atau waktu melebihi, di mana pesan ICMPv4 time exceeded digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena valid time to live atau TTL dari paket tersebut dikurangi menjadi 0. Ini dikurangi menjadi 0 jika router menerima sebuah paket dan mengurangi valid TTL dalam paket IPv6 ke 0. Maka ia akan membuang paket dan mengirimkan pesan time exceeded ke host sumbernya. Untuk ICMPv6 sendiri,
mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Alih-alih bidang TTL IPv4, yakni ICMPv6, menggunakan bidang batas hop IPv6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Untuk time access date atau waktu melebihi memiliki sebuah catatan, yakni pesan time access digunakan oleh alat tracer route tool. Kemudian pesan ICMPv6. Sebuah pesan informasi dan kesalahan yang ditemukan di ICMPv6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diterapkan oleh ICMPv6. Namun, ICV6 sendiri memiliki fitur baru dan peningkatan fungsionalitas yang tidak ditemukan di ICMPv4. Pesan ICMPv6 dienkapsulasi dalam IPv6, di mana ICMPv6 menyertakan 4 protokol. Oke, menyertakan 4 protokol baru sebagai bagian dari Neugebauer Discovery Protocol atau NDP. Untuk perpesanan antara router IPv6 dan perangkat IPv6, termasuk alokasi alamat dinamis diantaranya sebagai berikut ini, di mana pesan permintaan router atau RS, kemudian ada pesan iklan router atau RA. Router ada advertisement atau RA. Kemudian untuk pesanan antara perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat adalah diantaranya yakni pesan permintaan tetangga atau neighbor solution. Kemudian ada pesan iklan tetangga atau neighbor advertisement. Di antara pesan IPv4 dan IPv6 yang telah saya bacakan memiliki sebuah catatan, yaitu ICMPv6 atau ENDE juga menyertakan pesan pengalihan, di mana yang memiliki fungsi serupa dengan pesan pengalihan yang digunakan di ICMPv4 sendiri. Oke, kemudian eh, saya ingin mencoba sebuah ilustrasi dari penjelasan pesan ICMPv6 tersebut. Yakni ada pesan RA. Pesan RA dikirim oleh router berkemampuan IPv6 setiap 2000 detik, di mana untuk memberikan informasi pengalaman ke host berkemampuan IPv6. Kemudian ada RS pesan. Di sini menjelaskan, router berkemampuan IPv6 juga akan mengirimkan pesan RA sebagai respon terhadap pesan RS. Pada gambar ini, yakni PC1 mengirimkan pesan RS untuk menentukan cara menerima informasi alamat IPv6 secara dinamis. Kayak dimana PC eh, PC1 mengirimkan sebuah pesan ke RS untuk menentukan cara menerima informasi alamat IPv6 secara dinamis. Di sini mempunyai sebuah keterangan, yakni R1 atau router membalas RS dengan pesan RA, di mana PC1 mengirimkan pesan RS, "Hai, saya baru saja. But, apakah ada router IPv6 di jaringan? Saya perlu mengetahui cara mendapatkan informasi alamat IPv6 secara dinamis." Kemudian NS message atau pesan NS, di mana di dalam sebuah NS pesan memiliki sebuah keterangan, yakni saat perangkat diberi alamat unicast IPv6 global atau alamat unicast link lokal, perangkat mungkin melakukan deteksi alamat duplikat
atau DAD untuk memastikan bahwa alamat IPv6 unik. Untuk memeriksa keunikan alamat suatu alamat, perangkat akan mengirimkan pesan NS dengan alamat IPv6 miliknya sendiri sebagai alamat IPv6 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke. Pada keterangan ini, sebuah PC mengirimkan pesan NS untuk memeriksa keunikan suatu alamat. Sebuah PC 1 atau PC host mengirimkan pesan NS untuk memeriksa keunikan suatu alamat. Akankah siapapun yang memiliki alamat FVV6 2001 di B8 ICID 1/pun. Oke ya. Kemudian pesan NA, di mana pesan NA sendiri memiliki pesan yakni sebuah resolusi alamat digunakan ketika perangkat di LAN mengetahui alamat unicast atau IPv6 dari suatu tujuan, tetapi tidak mengetahui alamat MAC Ethernetnya. Di mana sebuah gambar ini menjelaskan tentang router 1 mengirimkan pesan NS resolusi alamat ke router 1. Pada PC 1 membalas dengan pesan NA yakni 2001 di B8 ACID dan alamat MAC-nya. Kemudian setelah saya membaca dari berbagai macam materi, di sini saya akan memeriksa sebuah kemampuan pemahaman saya, di mana ada beberapa soal, di antaranya yang pertama ada which two types of ICMP mistake are common, di mana soal nomor 1 menjelaskan tentang pilihlah dua jenis pesan ICMP yang umum pada ICMP v4 dan ICMP v6. Di sini kita untuk memilih dua jawaban, destination dan time exact. Oke. Kemudian pada soal nomor 2 kita di jenis pesan IC MPv6 apa yang dikirim oleh host untuk memperoleh konfigurasi IPv6 saat booting. Mungkin router selection address mistake. Oke, kita ya cek. Oke. Mungkin adapun materi selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Hafiz Arusal Iswalana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ping test connectivity. Oke, yang pertama, pada topik sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan alat ping dan tracer route atau tracer tools. Dalam topik ini kita akan mempelajari situasi di mana setiap alat digunakan dan cara menggunakannya. Ping adalah utilitas pengujian IP4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan ICMP dan pesan balasan untuk menguji konektivitas antar host. Untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan gema, ia akan merespon dengan balasan gema saat setiap balasan gema diterima. Ping memberikan umpan balik mengenai waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Ini bisa menjadi ukuran kinerja jaringan. Eh, Ping memiliki nilai batas waktu untuk balasannya. Jika balasan tidak diterima dalam waktu habis, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa tanggapan tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan adanya masalah, namun bisa juga menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan.
Biasanya waktu ping pertama habis jika resolusi alamat ARP dan ND perlu dilakukan sebelum mengirim permintaan ICMP. Setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu perjalanan pulang pergi, rata-rata ke tujuan. Di sini ada jenis tes konektivitas yang dilakukan dengan ping meliputi ping loopback lokal, ping default gateway, dan melakukan ping ke host jarak jauh, yaitu remote host. Selanjutnya, ping the loopback. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IPv4 atau IPv6 pada host lokal. Eh, untuk melakukan tes ini, ping alamat loopback lokal satu address yaitu 127.0.0.1 untuk IPv4. Eh, titik 2.2.1 for IPv6 untuk IPv6. Respon dari 127.0.0.1 untuk IPv4 atau titik 2.2.1 for IPv6 menunjukkan bahwa IP diinstal dengan benar pada host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan merupakan indikasi bahwa alamat masker, alamat MAC atau gateway telah dikonfigurasi dengan benar. Juga tidak menunjukkan apapun tentang status lapisan bawah tumpukan jaringan. Ini hanya menguji IP melalui lapisan jaringan IP. Pesan kesalahan menunjukkan bahwa TCP/IP tidak beroperasi pada host. Oke, di sini untuk eh, mencari IPv4 di Windows, yaitu pergi ke Internet Properties, cari namanya Internet Protocol Version v4, lalu Properties. Oke, di sini ping yang kedua melakukan ping ke host lokal mengkonfirmasi bahwa TCP/IP diinstal dan berfungsi pada localhost. Yang kedua, ping 127.0.0.1 menyebabkan perangkat melakukan ping sendiri. Selanjutnya, ping the default gateway. Kita juga dapat menggunakan ping untuk menguji kemampuan suatu host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Hal ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default keduanya beroperasi di jaringan lokal atau local network. Untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui berfungsi. Jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal, yaitu local network. Jika gateway default tidak merespon, tetapi host lain merespon, ini mungkin menunjukkan adanya masalah dengan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default. Salah satu kemungkinannya adalah alamat gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lainnya adalah antarmuka router mungkin beroperasi penuh sehingga tetapi memiliki keamanan yang diterapkan sehingga mencegahnya memproses atau merespon permintaan ping. Host melakukan ping ke gateway defaultnya, mengirimkan permintaan ICMP. Gateway default mengirimkan balasan echo yang mengkonfirmasi konektivitas. Di sini ada echo request, echo reply dari PC client melewati sebuah switch, lalu lanjut ke router. Di sini default gateway-nya yaitu dari router itu sendiri. Di sini ada IP address-nya berapa, subnet max-nya, default gateway-nya dari IP router itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Adam Fikri Naibowo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ping remote host. Oke, pada ping ini juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui internet work. Localhost dapat melakukan ping ke host IPv4 operasional dari jaringan jarak jauh, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Router menggunakan tabel perutaan IP untuk meneruskan paket. Jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagian besar internet network dapat diverifikasi. Kemudian ping yang berhasil melintasi internet network mengkonfirmasi komunikasi pada jaringan lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan jarak jauh. Nah, kemudian selain itu, fungsionalitas host jarak jauh ini dapat diverifikasi. Jika host jarak jauh tidak dapat berkomunikasi di luar jaringan lokal, maka host tersebut tidak akan merespon. Nah, di sini ada sedikit catatan. Jika banyak administrator jaringan membatasi atau melarang masuknya pesan ICMP ke dalam jaringan perusahaan. Nah, oleh karena itu, eh, kurangnya respon ping mungkin disebabkan oleh pembatasan keamanan. Oke, kemudian pada animasi di sini ya, kita akan coba play. Nah, di sini dari PC mengirim ke router melalui switch. Nah, di sini eh, router ini akan mengirimkan ke PC lainnya. Nah, melalui switch juga. Nah, kemudian PC ini akan mengirim kembali pesan melalui switch dan router ke router, dan kembali lagi ke switch yang ini, dan akan kembali lagi ke PC yang ini. Oke, selanjutnya pada tracer route testbed. Oke, di sini ping yang digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host, tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat antar host. Tracer route atau tracer adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi, verifikasi, dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka jejaknya mencantumkan interface setiap router di jalur antar host. Jika data gagal pada beberapa hop sepanjang perjalanan, alamat router terakhir yang merespon pelacakan dapat memberikan indikasi di mana ditemukan masalah atau batasan keamanan. Nah, kemudian pada round trip time atau RTT, penggunaan tracer route memberikan waktu bolak-balik untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan jika hop gagal merespon. Waktu bolak-balik adalah waktu yang dibutuhkan untuk paket untuk mencapai host jarak jauh dan respon dari host untuk kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dapat dibalas. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router bermasalah di jalurnya atau mungkin menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika layar menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari hop tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya router atau koneksinya mungkin mengalami tekanan. Kemudian pada IPv4 TTL and IPv6 hop limit. Nah, tracer route memanfaatkan fungsi bidang TTL di IPv4 dan bidang batas hop di IPv6 di header layer 3 sama dengan ICMP time exit. Oke, kemudian kita akan play animasi ini ya. Nah, di sini pada urutan pertama, pesan yang dikirim dari tracer route akan memiliki nilai field TTL 1.
Hal ini menyebabkan TTL menghentikan waktu paket IPv4 di router pertama. Router ini kemudian merespon dengan pesan ICMP v4 time exit. Nah ini. Nah, kemudian dia akan mengirim kembali. Kemudian ketika PC ini mengirim ke router yang kedua, secara bertahap menambahkan bidang TTL 2, 3, dan 4 untuk setiap urutan pesan. Ini memberikan jejak dengan alamat setiap hop seiring waktu habisnya paket di jalur tersebut. Bidang TTL terus meningkat hingga tujuan tercapai atau bertambah hingga eh, maksimum yang telah ditentukan. Seperti ini. Setelah tujuan akhir respon host host merespon dengan pesan SMP port unreachable atau pesan SMP echo reply, bukan pesan SMP time exit. Nah, pada video yang terakhir. Nah, ini. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, pada paket tracer yang dua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer pada modul ACMP yaitu 13.2.6. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi paket tracernya. Di sini kita memiliki sebuah tabel yaitu tentang pengisian IP address dan prefix, yaitu ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Ya, sebelum mengerjakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksudnya, apa yang menjadi tujuan dalam pengerjaan paket tracer ini. Oke. Oke, pada paket tracer ini itu latar belakangnya adalah dual stack memungkinkan IP versi 4 dan IP versi 6 hidup berdampingan di jaringan yang sama. Dalam aktivitas ini, kita akan menyelidiki implementasi dual stack termasuk mendokumentasikan konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 untuk perangkat akhir, menguji konektivitas untuk IP versi 4 dan IP versi 6 menggunakan ping, dan menelusuri jalur dari ujung ke ujung untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Oke. Oke. Pertama-tama di sini kita memiliki beberapa langkah-langkah atau part-part atau bagian-bagian untuk eh, pengerjaan paket tracer ini. Yang pertama itu adalah step 1, yaitu use config to verify IP versi 4 addressing. Di sini pada tabel ini saya lampirkan pada Excel ini untuk mengisinya lebih jelas tentang apa yang informasi IP versi 4 dan IP versi 6 yang kita dapatkan yang telah kita cek. Oke, di sini perintahnya yaitu adalah untuk mengecek IP pada PC 1. Pada IP PC 1 kita diminta untuk melakukan pengecekan dengan tools yaitu tools command prompt. Oke, sini saya sudah ngecek dengan perintah IP config/all. Oke. Di sini memiliki IP versi 4 yaitu adalah ini dia. Nah, ini kita copy, kita akan tempel pada Excel. Selanjutnya, kita akan mengisi juga pada bagian subnet mask-nya. Yaitu subnet mask-nya yaitu ini dia 255 255 255 224. Oke, kita copy juga. Kita taruh sini. Oke. Selanjutnya untuk bagian gateway selanjutnya kita akan mengecek pada PC 2. Yaitu sama yaitu tentang IP versi 4. Yaitu dengan perintah IP config
spasi slash all. Oke. Nah, ini adalah IP versi 4 yang ada di PC 2. Kita copy dan akan kita masukkan pada Excel. Dan subnet masknya juga. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan informasi IP versi 4 dari PC 1 dan PC 2, selanjutnya kita akan masuk pada step 2, yaitu akan mengecek IP versi 4 dengan perintah IP v4 config/all. Oke, pertama-tama kita akan mengecek pada PC 1 dengan perintah IP v6 config/all. Oke. Nah, ini adalah IP address versi 6 yang ada pada PC 1. Kita copy dan akan kita masukkan juga pada ini dia. Oh. Nah, dan kita akan warnakan hitam mungkin. Dan kita akan bold. Oke. Selanjutnya pada PC 2 akan kita cek juga dengan perintah IP versi 6 config/all. Nah, akan kita copy juga pada Excel. Ini adalah dengan nilai 2001 kolom DB8 kolom 1 kolom 4 kolom A. Kita copy juga. Nah, selanjutnya kita akan setelah selesai pada step ini, step 2, selanjutnya kita akan masuk pada part 2, bagian 2, yaitu adalah test connectivity using ping. Selanjutnya di sini pada part 2, yaitu kita diminta pada langkah pertama, kita diminta untuk melakukan ping untuk apakah IP versi 4 itu sukses atau tidak. Pertama-tama kita akan mengetesnya pada PC 1 di terminal. Di command prompt. Nah, dari PC 1 kita akan mengeping IP pada PC 2. IP versi 2 yaitu adalah nilainya, kita copy. Lalu kita akan masukkan untuk kita tes pingnya. Ping. Nah, dan kita akan tunggu sampai melakukan reply. Nah, ini berarti ping kita dinyatakan sukses, yaitu dari PC 1 mengeping IP versi 4 PC 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ping kembali dari PC 2 ke PC 1. Sebelumnya kita akan ambil IP-nya dulu. Copy. Kita ping. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah melakukan replay. Itu berarti dinyatakan sukses. Nah, ini dia. Nah, oke. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk melakukan ping kembali dari PC 1 dan juga PC 2 melakukan IP versi 6. Yaitu pertama-tama kita akan melakukan ping dari PC 1 dengan mengeping IP versi 6 dari PC 2. Kita ambil dulu IP versi 6 ya. Kita copy. Lalu kita ping. Nah, ini adalah. Nah, sudah melakukan reply. Ini berarti dinyatakan sukses. Selanjutnya kita akan melakukan ping kembali dari PC 2 ke PC 1 menggunakan IP versi 6 yang dimiliki dari PC 1. Kita ambil dulu. Nah, sudah melakukan reply. Berarti dinyatakan sukses. Oke. Nah, di sini saya memiliki mungkin
ketidaksengajaan saya lupa melakukan penginputan gateway. Kita akan melakukan penginputan gateway terlebih dahulu dengan perintah yang pertama tadi yaitu config/all. Nah, ini dia gateway-nya. Kita copy, kita masukkan pada PC 1. Nah, PC 2 juga kita ambil. Oke. Nah, setelah saya selesai melakukan penjelasan atau kegiatan pada bagian 2, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan pada part 3. Oke, selanjutnya di sini pada bagian yang terakhir kita diminta untuk melakukan tracer pada PC 1 ke PC 2. Oke, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu. Oke. Ini kita copy aja. Nah, kita bukan di sini. Nah, sorry sebentar. Ini adalah daftar-daftar tracing rute dari melakukan ping. Itu yang pertama ada IP dengan 10.10.1.97, yaitu adalah pada bagian ini dia. Nah, di sini kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Oke, tes terlebih dahulu pada router 1 ini dengan apakah itu benar punya milik dia atau bukan. Gitu-gitu. Jadi kita akan tes dengan perintah show IP interface brief. Nah, ini adalah IP milik si router 1 yaitu R1 ini ya dengan giga ethernet 0/0. 0/0. Nah, di sini. Nah, ini dengan giga 0/0. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes punya siapa 10.10.1.5. Apakah ini milik R2 router 2 atau bukan? Maka kita akan bisa melakukan tes dengan perintah yang sama yaitu ada show IP interface brief. Nah, ini adalah dengan serial 0/0/0 yaitu IP-nya sama dengan ini 10 10 15. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kembali yaitu dengan 10.10.1.10 pada router 3. Apakah ini benar milik router 3? Nah, ini adalah IP milik router 3 dengan serial 0/0/1. Nah, selanjutnya itu ya tracking terakhirnya itu ya adalah tempat destinationnya yaitu pada PC 2. Oke. Nah, dari pengecekan melakukan validasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, yang pertama yaitu adalah apa alamat yang sudah yang sudah tercatat pada itu. Nah, sini kita lihat yaitu 10.10.197 dan ini adalah alamat yang tercatat.
Nah, selanjutnya apa interface-nya dari 4 alamat itu. Nah, sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu adalah 9 sorry gigabyte 0.0 yang pada router 1, lalu pada serial 0/0 dan juga serial 0/0/1. Nah, pada bagian yang terakhir, yaitu kita akan melakukan tes lagi, yaitu dengan pilihan tracer dengan IP versi 6. Oke. Dari PC 1, dimintanya dari PC 1 itu dengan perintah ini, kita copy aja. Oke. Nah, ini adalah alamat IP versi 6 milik dari sama seperti IP versi 4 tadi, tapi di sini memiliki device-nya sama, tapi di sini menggunakan IP versi 6 dikarenakan sesuai dengan background tadi ya, yaitu adalah adanya apa namanya tindakan dari IP versi 6 dan IP versi 4 dalam satu jaringan. Nah, ini kita tes apakah ini benar milik router 1 atau bukan, yaitu dengan perintah kita masuk ke CLI lagi, yaitu dengan show IP versi 6 interface brief. Nah, ini benar milik dari milik dari router 1, yaitu dengan sama kan? Nah, ini dia. Selanjutnya pada PC 2 router 2 kita lakukan pengecekan kembali dengan show IP versi 6 interface brief. Kita tes apakah benar. Yaitu di sini tercatat yaitu adalah dengan terakhir 1, 2 dan 1. Benar. Nah, ini dia. Dengan serial 0/0/0 gitu. Nah, selanjutnya pada bagian yang 3 ini kita tes lagi pada router 3, kita lakukan validasi kembali dengan perintah yang sama, yaitu show IP versi 6 interface brief. Nah, di sini tercatat yaitu 4.1. Nah, ini 3.2. Sorry. 3.2 dengan serial yaitu 0/0/1. Itu sama dengan yang di sini. Nah, ini kita lihat serialnya itu /0/0/0 dengan IP yang sama, yaitu 132, dan yang di sini juga tercatat yaitu adalah 32. Nah, yang terakhir itu adalah alamat IP versi 6 untuk destination terakhirnya, yaitu IPC2. Bisa kita lihat lagi di command prompt, yaitu ini dia versi 6 ya. Sorry. IP versi 6. Apa kita lakukan PIP config IP v6 config/all. Nah, ini kita lihat sama. Oke. Oke, sama dengan yang di sini. Nah, ini adalah apa namanya kegiatan yang ada pada paket tracer 13.2.6, yaitu adalah melakukan verifikasi IP versi 6 dan IP versi 4 addressing yang ada pada satu jaringan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan penjelasan berikutnya pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasadita Suara. Ini saya melakukan tugas kelompok untuk menjelaskan paket tracer dari SMP 13.2.2.2.7 itu paket tracer use ping and tracer auto test. Di sini langsung saja kita buka paket tracernya. Di sini nama ini kita isi nama kita sendiri, email,
dan ada info ini NPN kita saja. Oke saja. Nah, di sini ada perintah-perintah yang didapat dari paket tracer 13.2.7, yaitu kita stop saja, kita didok. Di sini terdapat addressing table ya, yang berisikan alamat IP, objektivitas part 1 untuk mengetes dan IP 4 connectivity, kedua untuk mengetes IP versi 6. Langsung ke part 1. Di sini ada perintah untuk membuka isi 1 ya. Isi 1 from. Ini kita pertama disuruh ngecek alamat IP yang ada di isi 1. Nah, di sini juga sebelumnya ya alamat versi 4 itu yaitu PC 1 dan PC 3. Di sini alamat IP PC 1 yaitu 10.10.1.98 dan default gateway-nya itu 1.97. 197 itu merupakan IP di router 1 yang terhubung di 3 gigabit 0/1. Lalu kita transfer dari 18. Lalu perintah kedua sama seperti yang pertama tadi, mengecek IP versi 4 di PC 3. Nah, di sini IP yang PC 3 1.18, default gateway-nya 1.17, yaitu merupakan Giga 1 dari merupakan IP router yang mengarah di Giga bit 0/1. Tracer ya, untuk mengecek kenapa dia tidak terhubungnya. Dia terhubung dari 10.197 IPVC dia gagal. PC 1 ke router ini tidak ada masalah. Lalu kita cek dari PC 3 kan IP-nya tadi 1.18, kita tracer ke PC 1 98. Ini hasilnya 17 untuk gateway PC 1 dan PC. Nah, untuk memberhentikannya kita tekan C. Jadi PC 1 ke router di bagian 1 tidak ada masalah, dan PC 3 ke router 3 tidak ada masalah. Berarti ada masalah di sekitar router antara 1, 2, dan 3. Ini kita disuruh melihat passwordnya sudah ada di sini. Kita cek
password Cisco dan preferred access mode menggunakan kelas. Ini Cisco. Kita disuruh melihat show IP interface brief. Nah, di sini bikin table di router 1 ini gigabit 0.1 197 dan serialnya 1.6. Benar. So IP root dan di sini yang terkonek satu TT4 ini merupakan alamat dari router 1 ke router 2 situ, dan lokal ini alamat interface TT6. 1 TT6 ini merupakan IP dari IP serial ya. Dan IP dari PC1 ini connect ini jaringan antara PC1 ke router 1. 97 itu merupakan gateway dari gigabit Ethernet 1 0/1. Nah, router 1 tidak ada masalah. Lanjut ke router 2. Sama Cisco. Lihat. Di sini kita cocokkan dengan addressing table. Router 2 itu untuk serial pertama. Nah, yang terdapat perbedaan untuk 0/0 ini dia di router 2 yaitu 1.2, sedangkan seharusnya yang kita harus mengikuti tabel ini 1.5. Untuk yang 0/1 sama, jadi kita ubah. Untuk mengubahnya kita masuk dulu ke konfigurasi. Ini password kelas. Konfigurasi SE IP kita hapus, IP-nya kita nonaktifkan. Address shutdown. Setelah itu kita masukkan yang IP yang mau kita ganti. Sebelumnya kan 1.2, kita mau ganti ikuti yang addressing table ini 1.5. Subnet kelasnya 52.
maksud Nah, di sini kita sudah berhasil menggantinya. Kita cek IP router. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini alamat jaringan dari 1.4 antara router 1 dan router 2. Lalu 1.5 terus 1.8 dan 1.9. Ini sudah saling terhubung antara router 1, 2, dan 3. Coba kita langsung cek saja. Sebelum mencek ada soal di step 3 ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan error? Itu tadi alamat router 2 ini untuk SE0/0/0 di sini tadi pertama kali 1.2. Version table ini 1.5. Jadi kita harus menggantinya dengan 1.5. Itu apa solusi yang harus kita lakukan? Itu solusinya menggantinya. Sekarang kita cek pin ke PC 3. Sudah berhasil. Dari PC 3 tapping ke PC 1. Nah, di sini sudah saling terhubung antara PC 1 dan PC 3. Lalu selanjutnya yang kedua untuk mengetes IP versi 6. IP versi 6 ini sama seperti tadi, prosesnya kita menggunakan IP config untuk mengecek alamat IP. Nah, lanjut ke part 2. Di sini ngetes IP versi 6. Sama seperti tadi prosesnya, kita menggunakan IP config untuk mengecek ya. Kita menggunakan IP config. Di sini IP versi 6 yang di PC 2 itu kita samakan. Jadi versi 6 yaitu ini, dan gateway-nya ke PC 4. Ini IP-nya yang terdapat di PC 4.
ping dari PC2 ke PC4. Nah, ini merupakan IPv4 ya. Ini requesting out, berarti ada kesalahan router ini juga. Coba kita tracer. Nah, di sini berarti untuk dari PC2 ini menuju ke PC4, untuk ke router 1 ini alamatnya titik 1, 1.2, titik 3 ya, 1 untuk router 2, 1.2.1, dan yang ketiga di sini tidak ada kesalahan dari PC2 ke router 3 ini bisa saling terhubung. Nah, berarti sudah ketahuan masalahnya ada di kemungkinan ada di PC4. Cek tadi IP-nya, kita salin dulu. Nah, dari awal saja dia sudah tidak ketahuan, sudah tidak terhubung SIM-out, berarti ada kesalahan antara SIM-4 ini ya menuju ke router 3. Untuk clicking lokalnya atau gateway-nya dia dibuat harusnya sama seperti pertanyaan ketiga ini. Apa yang menyebabkan error? Sepertinya menyebabkan error di sini dia gateway-nya FE80.2 dan seharusnya FE803. Coba kita ganti. Kita ulangi. Nah, di sini sudah bisa saling terhubung. Oke, berarti dari SIM4 ping ke PC2 sudah bisa. Nah, sudah bisa. Berarti kesalahannya ada di ini tadi, default gateway-nya. Dia tadi 2, sekarang sudah kita ganti 3 mengikuti gateway yang ada di router 3 ini. Kita sudah saling cek, saling terhubung. Ini sudah komplit 100%. Nah, ini penjelasan dari topologi paket tracer 13.2.7 use ping and tracer route to test network connectivity. Sudah saya jelaskan. Maaf bila kurang jelas untuk menjelaskan atau kurang lebih mengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.